Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian audit dan laporan audit. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Anissa Ika Susanti. Yang kedua ada Rintari Zonira. Yang ketiga Fitri Rizky, Francisco. Dan yang terakhir ada Febriadi. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada 7 bagian dalam penyelesaian audit. Yang pertama, tahapan penyajian dan pengungkapan. Penyajian di sini adalah cara menyajikan angka dalam laporan keuangan, yaitu neraca atau laba rugi. Sedangkan pengungkapannya itu tambahan keterangan dalam cerita atas laporan keuangan, bisa berupa angka maupun keterangan. Nah, tujuan dari tahapan penyajian dan pengungkapan ini adalah untuk memastikan penyajian dan pengungkapan yang dibuat oleh klien telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia yang prosedurnya, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap pengendalian internal perusahaan, kedua, pengujian pengendalian internal perusahaan, dan yang ketiga, yang terakhir, pengujian substantif. Yang kedua, telaah kewajiban kontingensi. Di sini kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa, atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas dengan syarat. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran atau potensi penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi sekarang di masa mendatang. Yang kedua, terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran diketahui di masa mendatang dengan prosedur pertama, wawancara dengan manajemen. Yang kedua, melihat korespondensi dengan kantor pajak. Ketiga, melihat notulensi pertemuan direktur dan pemegang saham. Keempat, analisa biaya hukum dan konsultasi. Kelima, mendapatkan konfirmasi tertulis dari penasihat hukum. Keenam, dokumentasi hal-hal yang mengarah ke kemungkinan kontingensi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memeriksa perjanjian kredit. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rintari. Baiklah, materi selanjutnya yang ketiga ada telaah kejadian setelah tanggal neraca. Yang pertama ada PSAK nomor 46, mewajibkan auditor untuk melakukan telaah kejadian setelah tanggal neraca. Yang kedua ada tanggung jawab auditor atas telaah tersebut pada tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan auditor. Yang ketiga ada tanggal laporan auditor merupakan saat penyelesaian prosedur audit atau pekerjaan lapangan. Selanjutnya ada prosedurnya. Yang pertama, tanya jawab dengan manajemen. Yang kedua, korespondensi dengan pengacara. Yang ketiga, ada telaah atas laporan yang dibuat setelah tanggal neraca. Yang keempat, pemeriksaan notulensi pertemuan dewan direksi setelah tanggal neraca. Yang kelima, ada permintaan surat representasi. Yang keempat ada akumulasi bukti akhir. Prosedur yang pertama yaitu auditor melakukan prosedur analitis akhir. Yang kedua melakukan evaluasi asumsi kelangsungan usaha. Yang ketiga mendapatkan surat representasi manajemen. Yang keempat mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Dan yang kelima membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Dan yang kelima ada evaluasi akhir dan pemberian opini. Memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama adalah bukti-bukti yang ada sudah tepat dan memadai. Syarat yang kedua terdapat bukti yang mendukung opini auditor. Syarat yang ketiga sudah melakukan pengungkapan laporan keuangan. Dan syarat yang keempat sudah menelaah dokumentasi audit. Selanjutnya ada prosedur evaluasi akhir. Yang pertama ada evaluasi bukti berdasarkan siklus, akun, dan tujuan. Yang kedua ada evaluasi hasil berdasarkan akun dan siklus. Yang ketiga ada evaluasi keseluruhan laporan keuangan, estimasi salah saji, dan risiko audit keseluruhan. Yang keempat ada pemberian opini, dan yang kelima ada penerbitan laporan audit. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fitri.
Baiklah, selanjutnya yaitu penerbitan laporan audit. Yang pertama itu, apabila semua sudah dilakukan dan tidak ditemukan adanya penyimpangan yang signifikan, maka auditor akan menerbitkan laporan standar tanpa pengecualian dengan kata-kata baku. Yang kedua itu, apabila ada hal-hal yang dikecualikan, maka akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan klien. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Yang pertama, pembahasan tentang kecurangan dan tindakan ilegal. Yang kedua, pembahasan tentang kurangnya pengendalian internal. Yang ketiga itu pembahasan hal lainnya kepada komite audit. Dan yang selanjutnya yaitu tujuannya itu ada 4. Yang pertama, menyampaikan pertanggungjawaban auditor atas audit laporan keuangan. Yang kedua itu menyediakan telah atas ruang lingkup dan waktu penerapan audit. Yang ketiga itu menginformasikan temuan penting selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang keempat itu menginformasikan hal-hal relevan dalam audit kepada pihak bertanggung jawab atas tata kelola. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai laporan audit. Baiklah, di sini mengenai laporan audit atas laporan keuangan audit, yaitu laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi auditor harus memenuhi keempat standar laporan di dalam pembuatan dan mengeluarkan laporan audit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Franciscus. Laporan pertama, kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang diterima. Standar pelaporan pertama mengatakan laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima. Maka menyajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berterima. Auditor dapat merumuskan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagai berikut. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal: material, posisi keuangan, pasangan, dan hasil usaha yang berakhir sesuai prinsip akuntansi yang berterima. Standar pelaporan kedua, konsisten penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum. Standar pelaporan kedua dapat juga disebut sebagai standar konsistensi. Standar pelaporan kedua menyatakan laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode sekarang dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Standar pelaporan ketiga, pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Standar pelaporan ketiga menyatakan pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Baiklah, saya akan melanjut penjelasan dari teman saya, yaitu standar pelaporan keempat. Dan nama auditor dengan laporan keuangan. Standar laporan keempat menyatakan bahwa laporan audit harus membuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasan harus dinyatakan. Dalam semua hal yang dinamakan auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Laporan audit harus membuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor. Jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya. Selanjutnya, laporan audit atas laporan keuangan audit. Laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menjadi secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan suatu perusahaan, hasil usaha, dan arus kas dengan pabu. Contohnya, penyimpanan dari laporan audit bentuk baku. Penyimpanan dari laporan audit bentuk baku dapat menjadi bagi dua kategori, yaitu yang pertama, penambahan bahasa penjelas dalam laporan audit. Bahan baku yang diberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kedua, yaitu pernyataan pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Hanya ini dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.